Wawan ini menjalankan tugas selaku RT, bahwa Linmas ada orang yang sudah berjanji bohong, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di materai, kok masih menyulut keributan, kerusuhan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana ada gerakan aksi di depan Polda Lampung, ya, di mana aksi ini merupakan aksi pembelaan terhadap Wawan yang beberapa waktu lalu itu memaksa untuk membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Nah teman-teman, aksi ini ada satu pembelaan dan satu pembenaran, di mana mereka membenarkan diri mereka seolah-olah apa yang dilakukan Wawan itu bukanlah pelanggaran terhadap hukum, melainkan dia menjalankan tugasnya sebagai RT menurut mereka, atau menurut salah satu tokoh yang menggerakkan aksi tersebut, teman-teman ya. Nah sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Tergabung dalam beberapa Ratusan massa umat Islam yang tergabung dalam beberapa organisasi di Lampung melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Lampung dan Polda Lampung. Massa melakukan aksi dengan menuntut pembebasan Ketua RT 12 Raja Basa Jaya Bener Lampung Wawan Kurniawan yang ditahan Polda Lampung terkait dugaan peristiwa penghentian ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud lantaran tak mempunyai izin. Koordinator aksi Gunawan Parikesit mengatakan Ketua RT Wawan dinilai tidak melanggar satu pasal apapun berdasarkan hukum Indonesia. Menurutnya, Wawan hanya menjalankan tata tertib hukum sesuai dengan SK 3 Menteri. Sebelumnya, Ketua RT Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Bandar Lampung Wawan Kurniawan telah meminta maaf kepada jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atas insiden persoalan yang terjadi dan telah sepakat berdamai. Masih ada kemungkinan kasus ini tidak maju. Hanya persoalannya, ketika kami sampai tadi di Polda Lampung, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun tidak dengan Pak Kapolda-nya, karena beliau ada keperluan yang lain. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi akan disampaikan lagi ke Pak Kapolda. Jadi kalau ditanya apa hasil pertemuan hari ini, belum ada. Harapan ada. Hasil pertemuan yang belum ada. Kenapa? Apa yang kami sampaikan tadi masih ingin disampaikan lagi ke Kapolda. Tapi harapan ada. Karena apa? Ada kemungkinan tadi disampaikan dengan hadirnya pihak keluarga si Wawan, Jahit, Pak RT tadi, ada kemungkinan yang akan diberikan penangguhan. Oke? Yang kita tuntut sebenarnya apa sih poinnya Pak? Berikan penangguhan penahanan atau bebas murni Wawan, dan atau tangkap juga perusuh awalnya. Wawan ini menjalankan tugas selaku RT, bahwa Linmas ada orang yang sudah berjanji bohong, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di materai, kok masih menyulut keributan, kerusuhan, kegaduhan. Siapa itu? Orang-orang yang datang ke sana. Ya, bakal ada aksi susulan lagi nggak sih? pasti ketika harapan ini gagal. Ini ada tengah waktunya nggak, kapan sampai kapan gitu ditunggu? Kami tunggu 3 hari. Kasih Pak. Kan hari ini akan disampaikan ke Kapolda. Satu pesan lagi, siapapun, entah siapapun yang bicara, ketika katanya akan mengecek ombak umat Islam, kami akan datang dengan badai. Tapi jangan coba-coba juga untuk menahan-nahan seperti ini. Kami banyak tertahan kok. Kami banyak tahan di kabupaten-kabupaten, di desa-desa, yang malam-malam diketok-ketok, yang ini nggak boleh datang, itu nggak boleh ikut, yang mobilnya nggak bisa berangkat. Yang katanya mau cek ombak, biarkan ombak itu sampai di sini. Ini Pak, itu ada tulisan yang kita bawa Kapolda dan Deskrimum dicopot, itu segala. Itu aspirasi namanya. Ya. Atas kasus ini ya. Deskrimum ini membuat persoalan baru terhadap persoalan yang sudah selesai. Apa? Masalah yang sudah clear di Polresta dibawa lagi ke Polda dengan kearogansiannya, ya, tanpa ada persetujuan dari Kapolda. Ini persoalan nggak mungkin bergulir secara terus-menerus dan sudah ada penyelesaiannya. Maka aspirasi tadi, kalau memang masalah ini tidak selesai, daripada
eskalasi semakin memuncak, terjadi perselisihan antara umat beragama, kerukunan, Kamtipmas justru terganggu, yang harusnya polisi menjaga Kamtipmas justru menjadi sebaliknya, lebih baik Kapolda dan Dirkrim pindah dari Lampung. Jadi Mas, sejauh ini kita tahu nggak pelapor saudara Wawan ini siapa garis? Model A. Model A ya? Ya, tahu sendiri model A siapa. Tadi dalam kami tanya, siapa korbannya? Mana? Nggak bisa jawab. Kalau korbannya siapa, nggak bisa jawab. Yang katanya korban ada orang didorong, sehingga dia bisa ditahan. Mana visumnya, mana demamnya, dorong. Sejauh mana itu bisa ditahan si Wawan ini di sini? Inilah makanya ada diskriminasi. Diskriminasi ini apa yang terjadi? Karena apa diskriminasi ini? Arogansi minoritas, tirani minoritas, sehingga terjadi kriminalisasi terhadap mayoritas. Belanda itu datang ke Indonesia dulu sebagai minoritas, kemudian mereka arogan, kemudian tercipta tirani, terjadilah penjajahan terhadap mayoritas. Ini yang terjadi. Dari Bandar Lampung, Agung Ikhlasul, Saburai TV melaporkan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, di mana mereka rame-rame datang di depan Polda Lampung dan mereka meminta agar Wawan dibebaskan secara murni, karena mereka menilai Wawan ini tidak melakukan pelanggaran hukum dan mereka berkata bahwa apa yang dilakukan Wawan itu merupakan tugasnya sebagai RT. Nah, teman-teman, saya heran apakah tidak salah jika mereka menilai bahwa Wawan itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Sudah jelas-jelas di beberapa video yang kita tonton di beberapa waktu yang lalu, teman-teman, Wawan itu melompat pagar, memaksa masuk ke dalam ruang ibadah, dan dia memaksa untuk menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Apakah seorang RT mempunyai kewenangan atau mempunyai hak untuk membubarkan suatu ibadah yang sedang berlangsung? Nah, kalau misalnya seorang RT mau mempermasalahkan izin gedung tersebut, ya tidak masalah. Nah, dan itu pun bukanlah wewenang seorang RT untuk mempertanyakan izin rumah ibadah. Karena masalah izin gedung itu adalah wewenangnya wali kota, bukanlah wewenang RT. Nah, jadi ini yang sedang menjadi alasan bagi mereka, teman-teman, dan mereka menilai Wawan tidak melanggar hukum sama sekali. Dan teman-teman, ini yang mau saya sampaikan bahwa kadang-kadang mereka ini, teman-teman, ketika mereka sudah menjadi pelaku dan kemudian diproses secara hukum, maka mereka rame-rame untuk melakukan aksinya seolah-olah merekalah yang menjadi korban. Nah, lihat seperti yang dikatakan oleh Bapak itu tadi, seolah-olah Wawan yang sudah membubarkan ibadah ini, teman-teman, itu dianggap atau dinilai sebagai korban dari pihak minoritas. Ini lucunya, teman-teman ya. Ini sangat lucu sekali dan tidak masuk akal. Nah, justru yang seharusnya di mana minoritas pada saat itu menjadi korban dari tindakan Wawan untuk membubarkan ibadah, memaksa ibadah untuk berhenti, seharusnya penilaian kita secara umum dan juga secara hukum atau di mata hukum, itu yang menjadi korban di situ adalah minoritas, bukan Wawannya. Itu lucu, teman-teman. Dan dia berkata tadi bahwa Wawan itu melakukan tugasnya sebagai RT. Justru pihak minoritas ini yang melakukan kekacauan. Kenapa tidak diurus izinnya? Sudah berjanji berkali-kali katanya. Nah, kalau memang itu masalahnya, oke. Kalau memang RT mempermasalahkan izin pada saat itu, harusnya RT memberikan solusi bagi warganya. Kalau memang tidak ada izin di gedung itu, udahlah, nggak usah beribadah di situ, dan kemudian RT-nya siap memberikan tempat atau siap memfasilitasi untuk bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Jangan malah mendatangkan masalah dan juga tidak ada solusinya. Berani melakukan masalah, berani melakukan tindakan, berani melakukan perkara, ya harus bisa mempertanggungjawabkannya, teman-teman. Jadi di beberapa hari yang lalu juga, teman-teman, di mana Bupati Purwakarta melakukan juga penutupan gereja. Saya kurang tahu apa karena bupatinya takut
dengan tekanan-tekanan massa atau tekanan-tekanan warganya, atau karena dia takut nanti tidak terpilih. Tentu saja ada unsur politik di situ, teman-teman. Jadi jangan sampai memanfaatkan itu, memperlihatkan ketidakadilan itu di depan publik. Itu saja harapan kita. Jangan dipertontonkan ketidakadilan itu, teman-teman. Karena kita tahu bahwa minoritas ini ya itulah selalu jadi korban. Tetapi ketika mereka nanti diproses secara hukum, dan mereka juga merasa jadi korban. Itu anehnya, teman-teman. Nah, mereka berkata tadi itu seperti Belanda itu datang di Indonesia untuk menjajah. Nah, seolah-olah Belanda itu menjajah Indonesia itu atas nama agama. Tidak sama sekali. Belanda tidak pernah membawa nama agama. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Jangan sedikit-dikit dihubungkan dengan agama. Sama seperti Palestina dan Israel. Itu dihubungkan juga dengan agama. Seolah-olah masalah Palestina dan Israel itu adalah masalah agama. Padahal tidak. Itu sudah jauh sebelumnya sudah ada permasalahan mereka. Kalau kita mau sejarah lengkap Israel dan Palestina, itu baca saja Alkitabnya, jelas di sana akar permasalahan mereka dan siapa yang berhak yang memiliki tanah Palestina itu. Jadi jangan sampai kebablasan, udah tidak tahu sejarah, nah kemudian sudah mau melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran hukum, mempersekusi rumah ibadah, kemudian ketika diproses secara hukum lalu merasa jadi korban jadinya, bahkan menuduh aparat penegak hukum melakukan diskriminalisasi atau diskriminasi, teman-teman. Nah, itu anehnya. Jadi marilah kita jangan sampai kita seperti orang yang tidak mengenal hukum, tidak mengenal undang-undang, tidak menghargai konstitusi, padahal setiap warga Indonesia itu berhak, memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kalau memang gedungnya belum ada izin, ya silakan berikan solusi dan silakan berikan saran agar pihak gereja mengurus izin, dan kemudian janganlah dipersulit apabila pihak gereja tersebut mengurus izin. Karena masalahnya, teman-teman, kalau misalnya pun pihak gereja mengurus izinnya, itu akan sulit untuk keluar izinnya. Saya juga kurang tahu entah kenapa bisa begitu. Nah, bisa teman-teman nilai sendiri karena kita tahu bahwa memang cenderung minoritas itu dipojokkan, teman-teman, disudutkan. Kita berdoa saja supaya keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat Indonesia. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.